Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus dimanapun berada, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya, Christina Surati, dalam Renungan Iman Katolik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 47 dengan tema kasih yang tersalib. Marilah kita mengawali renungan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dijual 300 dinar dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk pengorbananku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya,
ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Salah seorang dari mereka ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap momen itu berharga, terlebih dengan orang-orang yang kita kasihi. Ada banyak cara untuk mengabadikan momen itu. Perempuan Betania itu memiliki cara tersendiri dalam mengabadikan momennya bersama Yesus menjelang kematiannya. Perempuan itu mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Harganya 300 dinar lebih. 1 dinar adalah upah kerja sehari pada saat itu. Bayangkan, upah setahun dipakai untuk mengurapi Yesus. Padahal ia bukan perempuan kaya. Wajar saja kalau murid-murid lain memarahi perempuan itu. Namun Yesus justru mengapresiasi apa yang dilakukannya. Tindakan perempuan itu selain sebagai ekspresi cinta yang memang tidak bisa didinarkan, juga isyarat akan kematian Yesus. Bagi Yesus, perempuan itu telah meminyaki dirinya dan itu merupakan persiapan baginya sebelum memasuki kematian. Yesus pergi ke dalam kematian dengan mendapat cinta dari perempuan itu. Momen itu tidak hanya penting bagi perempuan itu, tetapi juga bagi Yesus. Ada cinta yang menguatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menilai tinggi apa yang dilakukan perempuan itu, melebihi apa yang dipikirkan perempuan itu. Mungkin maksud perempuan itu tidak lebih dari menunjukkan rasa hormatnya yang sangat terhadapnya di hadapan semua hadirin, serta untuk melengkapi jamuan yang diadakan untuknya itu. Namun Kristus memandangnya sebagai tindakan iman yang besar, maupun sebagai kasih yang besar. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Seakan-akan ia bisa meramalkan bahwa kebangkitanku tidak akan memungkinkannya untuk melakukan pengurapan seperti ini lagi nantinya.
Upacara penguburan ini merupakan semacam pertanda atau pendahuluan bagi kematiannya yang sudah dekat. Lihatlah betapa hati Kristus dipenuhi dengan pikiran tentang kematiannya. Bagaimana setiap hal diartikan berkaitan dengan hal itu, dan betapa seringnya ia membicarakannya dalam setiap kesempatan. Merupakan hal lazim bila mereka yang dinyatakan akan mati meminta agar peti matinya serta segala macam persiapan lainnya untuk penguburan mereka dipersiapkan selagi mereka masih hidup. Demikianlah Kristus juga menerima hal-hal ini dipersiapkan bagi dirinya. Kematian dan penguburan Kristus merupakan titik terendah dari penghinaan yang harus ditanggungnya. Dan karena itu, meskipun dengan ceria ia mau tunduk untuk menanggung penghinaan itu, ia juga menerima tanda-tanda penghormatan untuk menyambutnya, supaya aib salib itu bisa diangkat, dan juga supaya hal itu menjadi tanda betapa berharganya di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kristus tidak pernah memasuki Yerusalem dengan gegap gempita, selain ketika ia ke sana untuk menderita. Tidak juga ia pernah diurapi selain untuk penguburannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, momen akan selalu datang dan pergi. Itulah yang membuat setiap momen unik dan berharga. Perempuan Betania itu telah mengabadikan momennya bersama Yesus dengan memberi yang terbaik kepadanya. Ia telah membuat hari-hari terakhir bersama Yesus menjadi begitu bernilai. Lalu bagaimana dengan kita? Kita pun sebaiknya mengisi setiap momen dengan kasih. Terlebih ketika kita sadar bahwa hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu. Ketika Yesus berada di Yerusalem, semua orang berteriak, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Namun tak lama kemudian kita mendengar dalam bacaan Injil yang diambil dari kisah sengsara, bagaikan orang-orang berbalik dengan sikap menghujat Yesus sambil berseru, "Salibkanlah dia!" Bahkan mereka lebih memilih seorang penjahat bernama Barabas untuk dibebaskan daripada Yesus. Kisah-kisah ini memberikan tiga hal kepada kita. Pertama, kita seringkali mudah termakan oleh kata-kata orang, apalagi yang mengatakannya adalah orang punya kekuasaan atau orang banyak. Kita kehilangan pegangan dan prinsip hidup kita. Kita takut dijauhi dan takut dipandang aneh. Kedua, di saat kita terhasut oleh pendapat orang, kita semakin tidak mempunyai hati yang penuh kasih dan kelemah lembutan kepada sesama yang menjadi korban. Kita kehilangan identitas diri kita sebagai murid Tuhan yang harusnya bisa menjadi kawan dan penolong bagi yang menderita. Ketiga, kita bisa belajar kepada Kristus makna dari pengosongan diri.
pengosongan diri membuat kita lebih mendahulukan kedamaian, kerukunan, dan kebaikan sesama di atas segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kesengsaraan dan kesulitan pasti ingin kita hindarkan dari kehidupan. Manusia akan berjuang untuk menghindari kesulitan. Manusia seringkali takut untuk mengalami masa sengsara. Namun kesulitan dan kesengsaraan memang tidak dapat dihindarkan. Di tengah zaman modern ini, manusia lebih cenderung ingin lari dari setiap kesengsaraan dan kesulitan. Kisah sengsara Tuhan Yesus hari ini mau mengajak kita untuk berani berjuang dan memikul bersama salib kehidupan. Yesus begitu taat untuk berkorban demi kebahagiaan manusia. Dia merelakan dirinya untuk mati demi keselamatan manusia. Yesus mau menyerahkan diri demi keselamatan manusia. Melalui kisah sengsaranya, kita diajak untuk merenungkan hidup kita manusia, bahwa seringkali kesengsaraan hidup menimpa kita. Kita harus kuat, bertahan, dan yakin bahwa kita bisa melewati itu semua dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berjalan dan memikul salib kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seberat apapun salib dalam hidup ini, kita yakin bahwa Tuhan berkuasa dan memampukan kita untuk memikulnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus telah memberikan contoh bagi kita untuk setiap memikul salib kehidupan kita. Niscaya kesetiaan memikul salib itu akan diganjar dengan kemenangan, kebangkitan pada hari Paskah. Maukah kita memikul salib kehidupan kita? Ataukah kita lari dan bahkan meletakkan pada pundak orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan, buatlah kami menjadi pantas menjadi murid-Mu untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan dengan memikul salib kami dengan sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian renungan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan renungan berikutnya. Berkah dalam